target pertumbuhan ekonomi jangan dilihat dari angkanya. 8%, 10%, 5%. Bukan itu yang menjadi ukuran itu realistis atau tidak. Yang menjadi ukuran realistis atau tidak dari sebuah target bukan angka nominal targetnya, tapi jadi pertumbuhan 8% bisa jadi bukan lagi impian Om kalau semua jalan, tapi sudah jadi harapan gitu ya. Ini saya baru aja selesai diskusi dengan seorang ekonom yang sangat smart, sangat pinter. Ya. Dia mengatakan Indonesia ini tanda kutip, ini yang ngomong kan banyak ya, nggak cuma satu orang. Bahwasanya Indonesia ini sebenarnya sangat kaya, sangat penuh dengan potensi, tapi mismanagement. Dikelola dengan tanda kutip cara yang tidak tepat. Kalau bahasa dia sih lebih kasar ya. Bahasa dari teman saya tadi, saya nggak enak untuk menyampaikannya di sini. Dengan cara yang tidak tepat, yang itu pun kita masih bisa tumbuh secara konsisten 5%, Mas. 5%. Ya. Kalau kita ubah sedikit tepat aja kata dia, itu kita bisa 6%. Sedikit aja ya? Sedikit aja. Sedikit tepat aja. Apalagi kalau kita itu dilakukan dengan terencana, tepat, tumbuh 8% itu bukan hanya sekedar bisa. Itu akan sangat mudah. Wow. Ya. Sangat mudah nih 8%. Oh ya, contohnya udah ada loh. Cina itu tahun 1988 itu kondisinya persis sama kita. Saat ini? Kondisi sekarang ini. Iya. Ya, di mana pertumbuhan ekonomi Cina pada waktu itu sangat bergantung kepada konsumsi. Persis ya sama kita. Persis. Kontribusi dari investasi terhadap PDB mereka itu mirip sama kita di kisaran 20-30%. Sama. Tapi bayangkan dalam periode yang sangat singkat mereka mengubahnya. Cina mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 10%, belasan persen, 12, 13, 14%, hingga 15%. Itu dalam kurun waktu 2 dekade. Terus kenapa kita mengatakan kita nggak mungkin? Jadi saya selalu mengatakan kita mungkin. Makanya saya selalu mengatakan Mas Irom, pertumbuhan ekonomi itu jangan dilihat dari angkanya. Target pertumbuhan ekonomi jangan dilihat dari angkanya. 8%, 10%, 5%. Bukan itu yang menjadi ukuran itu realistis atau tidak. Yang menjadi ukuran realistis atau tidak dari sebuah target bukan angka nominal targetnya, tapi dari apa yang kita lakukan untuk mencapainya. Saya ngasih contoh selalu itu adalah, misal saya mengatakan sama Mas Irom, Mas Irom saya mau ke Jogja. Besok ini malam ini kita masih ngobrol di sini. Besok pagi jam 7 saya harus sudah di Jogja. Pertanyaan saya, realistis nggak? Realistis. Besok jam 7 kan? Ya. Bisa lah. Masih ada pesawat. Tapi kalau saya mengatakan saya jalan kaki? Oh ya enggak lah. Enggak realistis. Berarti bukan targetnya kan yang realistis. Caranya yang realistis. Cara mencapainya ya. Cara mencapainya. Oh iya kan? benar juga. Ya, kalau ya, saya mengatakan saya besok jam 7 saya harus sudah di Jogja, saya udah punya tiket jam 5. Realistis nggak saya mengatakan itu? Realistis. Tapi kalau saya mengatakan besok Mas Irom, saya harus sudah sampai di Jogja jam 7. Terus ke sana gimana, Mas? Saya rencananya mau jalan. Realistis nggak? Tidak realistis. Sangat tidak realistis. Iya. Nah, kira-kira saya memandang pertumbuhan ekonomi itu seperti itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan 8%. Iya. Nah, sebagai seorang ekonom, dengan memahami permasalahan, dengan memahami semua sumber daya yang kita miliki, saya mengatakan 8% terlalu mudah untuk dicapai.
Asal tahu caranya. Nah, caranya ini yang sampai sekarang kita belum pas. Tinggal kita mencari nih, apakah naik pesawat, apakah naik kereta, atau jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki ya Wassalam. wassalam gitu, potensinya wassalam. Tapi kalau naik pesawat ya mungkin jadi sesuatu yang mudah gitu. Sangat realistis. Menarik nih Om, saya dapat ilmu baru dari Om Peter nih. Om, kalau di fundamental ini ada games juga nih, namanya This or That ya. Kalau tadi kan serius-serius banget ya, kita agak sedikit bercanda nih Om. Saya ngajukan pertanyaan pendek, nanti Om Peter menjawab pendek juga gitu, langsung gitu. Investasi pasar modal atau properti Om? Pasar modal. Wah, sahamnya banyak kayaknya nih. Sahamnya nggak banyak sih, tapi untung. Wah, lebih baik begitu ya, daripada banyak tapi rugi kan? Ya. Walaupun itu nggak benar juga sih. Iya. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Rapat pagi singkat atau rapat sore? Pagi singkat. Lebih senang rapat pagi ya? Lebih suka rapat pagi singkat. Kenapa? Rapat sore. Kalau pagi itu kan kita memang lebih seger. Ya, kalau sore itu kayak sekarang yang udah capek. Dari rapat ke rapat, disuruh rapat lagi sore kan capek. Oh, jadi pagi ya, memang fresh ya. Fresh. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Podcast. Seneng ya Om? Tapi podcast kan ada di YouTube Iya. juga. Senengannya podcast-podcast apa Om? Sebenarnya senangnya sih sebenarnya yang lebih santai, yang lebih santai. Podcast isinya boleh berat, tapi kalau disampaikan dengan santai kayak gini, iya, lebih cocok. Iya. Suatu saat nih Om, kalau pensiun pilih di kota atau di desa? Maaf, saya udah pensiun Mas. Tapi masih aktif, belum pensiun lah. Status pensiunan saya. Iya. Berarti milih di kota. Saya pensiun tahun 2017. Iya. Resminya. Resminya. Tapi kayaknya malah lebih sibuk setelah pensiun. Iya kan? Enggak juga lah. Berarti tetap tinggal di kota ya pilihannya ya? Itu sih bukan pilihan, itu panggilan. Panggilan. Itu panggilan. Karena yang manggil di kota sih. Iya. Di desa nggak ada yang manggil, jadi saya kan orang panggilan Mas Idom. Iya. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi? Saya intuisi. Saya sangat intuisi, orangnya intuitif saya. Logika itu, gini, logika itu muncul atau kita gunakan harus diawali dari intuisi. Ya karena ada kalahnya kita nggak bisa hanya dengan menggunakan logika. Tapi pasti Mas Iro pasti juga pernah merasakan kan. Pada waktunya kita intuisi yang harus kita dengarkan, bukan logika. Ya. Kalau bahasa bahasa gamblingnya, ketika kita sudah nggak punya lagi pilihan, ya tinggal berserah diri kan, intuisi kan. Superman atau super team? Seperti. Nggak seneng tim tapi. Ya, karena Superman itu hanya ada di komik Mas. Semua orang butuh orang ya. Itu yang saya sebutkan tadi, yang kita diskusikan sebenarnya super team kan. Iya, nggak bisa seorang Purbaya sendiri. Purbaya bukan seorang Superman. Iya. Yang dibutuhkan itu kita butuhkan itu bukan Purbaya sebagai seorang Superman. Iya. Yang kita butuhkan adalah Purbaya dengan sebuah super team. Ya. Sepeda atau lari? Sepeda. Sepeda. Masih sering, rutin? Enggak juga, karena pilihannya itu kan. Kalau pilihan yang lain saya golep Mas. Oke. Om Peter, mungkin harapan Om Peter terhadap perekonomian nasional ke depan seperti apa? Harapan pasti yang terbaik, dan saya yakin itu akan terjadi. Ya. Ini gini Mas Idom, kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau kita lihat dari perjalanan panjang bangsa ini, ya, bangsa yang sangat luar biasa. Ya. Indonesia di tengah semua yang kita sebutkan
Indonesia gelap dan sebagainya. Indonesia mendapatkan predikat negara yang paling bahagia. Ya kan? Aneh juga ya. Aneh ya? Aneh. Indonesia dengan tingkat kemakmuran yang jauh dibandingkan negara peer kita, misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia. Indonesia menjadi negara yang paling dermawan, paling sosial. Dua ukuran ini aja menurut saya itu membuat kita bangga, membuat kita bisa berharap banyak dengan bangsa ini. Kita sudah mengalami perjalanan panjang dengan semua dinamika, dengan semua cerita. Kita tetap satu, tetap rukun, tetap bersatu, kompak. Itu menurut saya luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Ya. Sekarang kalau kita suka nonton di media sosial, bagaimana misalnya negara tetangga kita iri sekali dengan kita. Ya, kita punya bahasa persatuan yang begitu kuat, kita punya nasionalisme yang begitu bagus, kekompakan yang bagus, solidaritas yang bagus. Ini menurut saya modal besar kita. Selain modal kekayaan sumber alam, sumber daya alam yang begitu besar tadi. Jadi kita punya semua alasan untuk kita tumbuh, semua alasan untuk kita menjadi negara yang sangat maju. Sumber daya alamnya melimpah, dengan orang yang modal sosialnya bagus. Memang kelemahan kita adalah sekarang ini mungkin itu kesalahan kebijakan, kesalahan kita bersama. Tingkat pendidikan kita mungkin tidak sebagus ya negara-negara lain. Tapi walaupun itu kan tetap aja kita menjadi negara yang paling bahagia, negara yang paling sosial, dermawan. Artinya itu bisa kita perbaiki. Ya. Skill, pendidikan itu bisa kita perbaiki. Saya itu banyak yang membuat saya itu bangga menjadi sebagai orang Indonesia. Ya. Saya ngelihat dari media sosial, ya, ini sekarang kan nggak begitu banyak lagi kita baca koran ya, kita ngikutinnya kan semuanya dari media sosial. Indonesia ini kaya sekali dengan orang-orang yang talented people, orang-orang yang kreatif, berbakat. Menurut saya amazing gitu, luar biasa gitu. Jadi kita itu sekali lagi kita nggak kekurangan alasan untuk kita bisa menjadi negara yang luar biasa. Jadi harapan saya kalau bicara soal ke depan, saya yakin Indonesia akan suatu saat itu akan menjadi sebuah negara yang negara maju, negara besar. Satu kata tentang Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Baik, sahabat fundamental, tak terasa nih obrolan dengan Om Peter ini memang selalu mengasihkan ya. Tak terasa sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena keterbatasan waktu juga, saya harus undur diri. Terima kasih Om Peter atas waktunya. Sobat Fundamental, saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih.